Hai Andika, guys di sini selamat datang di segmen Hayo atau HP apa ayo. Nah di segmen ini siapa yang bisa menjawab pertama kali dengan cepat yang paling pertama akan saya pin dan akan mendapatkan hadiah menarik dari saya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih kepada sponsor kita hari ini yaitu MS Glow for Men. Jadi buat kalian para cowok yang pengen mukanya lebih bersih, lebih terlihat maco gitu ya, kalian bisa coba ini produk dari MS Glow for Men. Dan kita juga lagi ada kerjasama dengan MS Glow for Men untuk mengadakan giveaway dengan hadiah yang sangat menarik. Untuk syaratnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka dan saya kasih clue sedikit-sedikit lah ya. Jadi ini adalah mantan flagship pada tahun 2018. Tepatnya launchingnya itu Agustus dan harga launchingnya HP ini 12 juta. Dia pakai Snapdragon 845 dan banyak fans garis kerasnya kalau di Indonesia. HP apa yo? Nah ini kalau kalian fansnya seharusnya sih kalian udah tahu ini HP apa ya. Coba saya keluarkan dulu tapi nggak saya sebutkan namanya. Udahkah? Kalau udah saya sebutkan namanya nih. Dan perkenalkan ini adalah Sony Xperia XZ3, sebuah mantan flagship pada tahun 2018 yang harganya gila 12 jutaan. Tapi sekarang untuk harga bekasnya kita bisa dapat itu sekitar 3,8 juta. Tapi untuk kelengkapannya batangan dan untuk link pembeliannya seperti biasa kalian langsung bisa cek di kolom deskripsi. Dan untuk kondisinya walaupun ini bekas ya, tapi untuk unit yang saya dapat ini kondisinya benar-benar mulus, jadi kayak baru sih menurut saya, kayaknya nggak pernah dipakai atau gimana ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini masih terlihat mulus banget, like new banget ya. Dan di bagian belakangnya untuk flagship tahun 2018 dia hanya memiliki single kamera. Tapi single kameranya Sony, jadi menarik, kita nanti akan bahas. Dan untuk fingerprintnya dia sekarang agak ke tengah ya. Seingat saya yang Sony XZ2 itu agak ke atas. Kemudian juga ada logo NFC di situ dan juga ada LED flash. Oke, kemudian di bagian kirinya juga kondisinya mulus dan di bagian kirinya nggak ada menu apa-apa. Di bagian bawahnya konektornya udah pakai Type C tentunya ya. Kemudian di bagian kanannya ada tombol shutter untuk kamera, ciri khasnya Sony. Kemudian di sini lock and off, di sini ada volume up and down. Di bagian atas harusnya ada SIM card. Nah, ada SIM card dan juga audio jack. SIM card dan juga lubang mic. Jadi dia nggak ada audio jacknya. Oke, jadi sebelum kita nyalakan dan juga kita aktifkan, sekalian aja kita isi untuk SIM cardnya. Apakah dia bisa menggunakan SIM card Indonesia? Dan dia nggak dual SIM ya, jadi dia single SIM serta ada untuk slot micro SD. Jadi kalau kalian merasa 64 GB di Sony Xperia XZ3 ini kurang, kalian bisa tambah. Oke, jadi HP-nya sudah selesai kita aktifasikan ya. Dan menurut saya walaupun ini flagship tahun 2018 tapi pegangannya masih enak banget. Kita cek dulu untuk sinyalnya. Jadi sinyalnya dia masih bisa dipakai. Di situ kalau kalian lihat ada tulisannya Indosat Ooredoo di bagian kanannya. Nah, itu ada Indosat Ooredoo. Jadi untuk SIM card aman. Kemudian mungkin kita bahas dulu dari build quality ya. Kalau dari segi build quality di bagian belakangnya ini dia udah pakai kaca. Dia pakai Corning Gorilla Glass 5 dan juga ada semacam curve. Di belakangnya ada curve sedikit di area sini. Dan di bagian tulangnya ini framenya dia juga udah pakai metal, jadi udah fleksibel banget. Kemudian layarnya juga udah pakai layar dengan Corning Gorilla Glass 5, tapi bukan hanya Corning Gorilla Glass 5, dia juga memiliki layar yang curve. Seingat saya XZ dan juga XZ2 itu belum curve. Tapi untuk di Sony Xperia XZ3 ini dia udah ada curve walaupun nggak terlalu terlihat. Dan kalau saya pribadi sih saya nggak suka yang layar curve seperti ini karena biasanya itu gampang banget accidental touch. Kemudian sekarang mungkin kita langsung cek aja ya untuk spesifikasinya melalui AIDA. Jadi untuk RAM-nya dia 4 GB dengan memori internalnya 64 GB. Kemudian untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 845 dengan 10 nanometer. Ini bisa dibilang flagship terbaik di tahun itu ya. Pokoknya bukan 820 dan juga 810 karena masih panas, tapi 845 itu udah dingin karena sudah 10 nanometer. Kemudian untuk displaynya dia pakai panel OLED dengan resolusinya Full HD Plus 537 dpi. Gila, lumayan padat berarti. Dot per inch 537. Kemudian untuk GPU-nya dia pakai Adreno 630. Kemudian kalau dari segi baterainya nggak terlalu besar ya, 3330 mAh. Oke, kemudian lanjut ke operating sistemnya, dia udah pakai Android 10. Sekarang kita coba untuk resolusi kameranya. Nah, untuk resolusi kameranya, kamera belakang yang hanya satu tadi memiliki
21 megapiksel dan kamera depannya 13 megapiksel. Kemudian Sony Xperia XZ3 ini juga memiliki fitur yang namanya Side Sense, sama seperti Sony Xperia 10 Mark II. Jadi kalau misalkan kita tekan di sini 2 kali, nah seperti ini dia akan muncul menu one handed mode. Kita bisa pilih multi window atau one handed mode. Nah, gak enaknya kalau misal fitur ini kita aktifkan, tapi ini bisa kita matikan ya. Karena terkadang itu saya nggak niat ngeluarin side sense-nya, tapi dia keluar. Kadang kalau misalkan saya sengaja pengen keluarin, dia nggak keluar. Jadi untuk side sense-nya ini agak kurang akurat, agak kurang responsif gitu. Kemudian untuk fitur lain, dia juga sudah ada NFC tentunya ya. Jadi sudah ada NFC. Kemudian juga ada dark time karena Android 10, dan khusus Sony ini dia juga punya battery care, dimana dia bisa, intinya baterai Sony ini akan lebih awet dan gak cepat ngedrop lah. Kemudian sekarang kita coba dulu untuk layarnya ya, karena saya tertarik dengan layarnya yang memiliki panel OLED. Kemudian dia juga sudah, nah Sony ini dia memiliki yang namanya dynamic vibration. Nah kalau misalkan dynamicnya ini kita volume up kan seperti ini, ketika ada scene atau ada suara yang bikin dia getar, dia akan getar, sama seperti di Sony XZ2. Jadi kalau misalkan ada suara, ada scene tabrakan gitu ya, itu HP-nya akan ikut getar. Jadi kita bisa merasakan sensasi menonton film gitulah. Dan untuk layarnya ini seperti biasa, nah ini udah getar-getar nih. Jadi ketika ada kayak mungkin dia ngerem gitu ya, itu ada vibrasinya. Dan kalau misalkan terlalu kuat kita bisa turunkan di sini. Kemudian untuk layarnya seperti biasa Sony, jadi dia memiliki teknologi X-Reality Engine, kemudian Triluminous Display, dan juga sudah XDR. Kemudian untuk speakernya dia udah stereo ya, jadi ada di atas di sini. Jadi kalau misalkan ini saya tutupi dia akan ngecil, dan di sini juga ada satu. Ya, jadi untuk speakernya udah stereo, jarang. Biasanya flagship sekarang juga belum stereo walaupun suaranya udah bagus. Oke, sekarang kita langsung benchmark aja ya pakai Antutu dulu. Dan untuk Snapdragon 845 di Sony XZ3 ini, skor Antutunya di versi 8 adalah add to home screen. Nah, skornya adalah 304.919. Dan untuk detailnya seperti ini. Kalau misalkan kita rankingkan di versi Antutu, 300.000 ini ada di urutan 29. Jadi dia di atasnya LG G7 dan juga Samsung Note 9. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang aja karena juga sudah di benchmark di software lain. Jadi di Geekbench 5 untuk performa single core-nya dia ada di 518 dan multi core-nya 2091. Kemudian kalau misalkan kalian juga nggak percaya Geekbench, kita pakai 3D Mark juga. Dan di benchmark 3D Mark-nya dia mendapatkan 4029 di OpenGL dan 3724 di Vulkan. Oke, sekarang mungkin saatnya kita tes gaming sebentar aja ya. Dan untuk reviewnya mengenai baterai dan juga experience saya pakai Sony Xperia XZ3. Keren ya. Experience saya pakai Xperia. Wow, nyambung banget, mantep banget. Sekarang kita coba untuk gamenya dulu, berapa performa dari Snapdragon 845 ini di game-game hits di 2020. Di game Call of Duty Mobile sama sekali nggak ada masalah. Ini kita menggunakan settingan rata kanan dan masih stabil di angka 58 sampai 60 fps. Kita gunakan untuk main satu match Snapdragon 845 di Sony XZ3 ini juga nggak panas-panas banget, anget pun enggak, jadi cukup dingin. Kemudian di game kedua yaitu PUBG Mobile, di sini kita menggunakan settingan smooth dan frame rate-nya ekstrim. Seperti requestan kalian, saya menggunakan smoke, ini lebih kalau 20 smoke ya. Jadi saya bawa tas level 3, kemudian cuman bawa smoke dan saya lemparkan semua. Katanya kalau misalkan di atas 5 smoke-nya ketika war kemudian mau revive itu nge-lag. Nah ini 20 smoke, cuman ini mode training ya. Karena kalau misalkan saya ngumpulin asap di mode biasa, mode survival gitu, wah itu bisa lama. Ini mode training dan saya lemparkan sekitar 23 smoke. Dan hasilnya memang kalau misalkan saya ada di tengah-tengah smoke itu ada drop FPS, tapi dropnya nggak sampai yang nge-lag. Jadi 46 FPS paling mentok dropnya, nggak ada yang di bawah 30 FPS. Jadi apakah kalau di mode training ini bisa valid modenya? Oh itu tadi 41 FPS. Jadi paling rendah 41 FPS tapi nggak pernah di bawah 30. Jadi apakah mode training ini menurut kalian bisa untuk membuktikan kalau misalkan game PUBG dipakai smoke yang banyak itu bisa nge-lag? Nanti kita akan coba juga di Snapdragon 865. Cuman kalau di Snapdragon 845-nya Sony XZ3 ini nggak nge-lag. Dan ini biarkan orang training ya, saya tutupi dengan asap biar dia nggak bisa latihan. Dan di game Honkai Impact 3 kita menggunakan settingan dengan rekomendasi angka 3 mode co-op dan hasilnya
Snapdragon 845 4GB di Sony XZ3 ini kewalahan sih ya. Jadi dia tidak bisa dapat 30 fps aja jarang. Walaupun memang masih cukup bisa dimainkan karena dia bukan game FPS. Teman menurut saya sih ya nggak nyaman aja karena terlalu banyak drop FPS. Nah tuh nge-lag, oh nggak menang ternyata. Oke, sekarang kita tes ke sektor yang biasanya paling bikin penasaran kalau misalkan kita membahas smartphone Sony. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk kamera belakangnya yang memiliki resolusi 19 megapiksel. Dan kita coba foto produk dari MS Glow for Men ini. Dan untuk user interface-nya menurut saya enak banget. Jadi dia easy to use dan juga ada filter creative effect yang baru sepertinya ya. Karena untuk yang sketsa ini seingat saya di XZ Premium yang biasa itu nggak ada. Jadi kita bisa pilih pencil sketch, kemudian macam-macam nih color sketch, fish eye, dan lain-lain yang masih banyak filternya bisa kalian pilih sendiri di sini. Kemudian juga ada beberapa mode, jadi ada mode panorama, slow motion, Google Lens, portrait selfie, dan juga sound photo. Kemudian untuk resolusinya dia 19 megapiksel ya, jadi paling tinggi di rasio 4:3, 19 megapiksel. Kemudian juga ada fitur object tracking, jadi kalau misalkan kita pakai object tracking, dia akan mengikuti. Misalkan nih, nah ini seperti ini, kemudian ini saya gerak-gerakan, misalkan ini. Nah jadi misalkan ini saya gerak-gerakan, dia akan mengikuti, jadi biar meskipun kita motretnya itu sambil tawuran gitu ya, biar dia bisa tetap fokus. Kemudian untuk videonya, untuk kamera belakangnya yang 19 megapiksel ini dia bisa mode 4K 30 fps dan dia juga memiliki slow-mo. Slow-mo-nya ini kalau nggak salah sampai 960 fps. Coba kita lihat slow-mo-nya dulu. Nah, jadi ini kalau misalkan kalian lihat dia super slow motion-nya itu bisa sampai 960 fps. Cuman kalau misalkan kalian buat di ruangan yang kurang cahaya, slow-mo-nya itu kurang begitu terang lah kualitas gambarnya. Oke, dan ini adalah kualitas gambar untuk kamera depannya di mode video dan ada face detection. Jadi kalau misalkan saya pindah-pindah, ada kotak-kotak yang mengelilingi atau mengikuti bagian muka saya. Panas sekali. Dan kita coba untuk backlightnya. Nah, kira-kira backlightnya seperti ini. Nggak terlalu kuat sih ya, jadi siluet banget. Cuman memang lagi silau-silaunya di sini. Dan ini kita bisa pakai intelligent aktif. Jadi dia ada stabilizer intelligent aktif kalau misalkan di mode ini. Coba saya jalan agak cepat. Segini, apakah dia stabil? Oh, dan high dynamics-nya bagus menurut saya. Jadi kalau kalian lihat langit di belakang saya itu masih terlihat. Biasanya HP lain itu kayak langsung putih gitu. Jadi tekstur langitnya itu nggak kelihatan. Kalau ini adalah kamera belakangnya di resolusi 4K. Kalau di layarnya Sony ini ya, saya jalan pelan-pelan seperti ini masih cukup stabil 4K-nya. Cuman biasanya penyakitnya Sony ini kalau 4K di sini sih nggak ada limitnya, cuman nanti pasti ada kayak notif temperatur overheat gitu. Dan untuk makronya kira-kira seperti ini. Coba saya tahan beberapa menit ya sampai kita bisa tahu berapa untuk dia akan muncul overheat temperaturnya. Kalau ini sih cukup stabil, cuman coba saya jalan agak kencengan dikit ya. Dan kita lihat apakah dia masih stabil. Nah, kalau di layarnya ini masih cukup stabil. Kita putar balik karena portalnya tutup. Kalau ini adalah resolusi Full HD 30 fps dan ini cuacanya lagi angin banget nih kalau kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan suara saya terfilter dengan baik berarti mic-nya bagus nih. Suara anginnya nggak terlalu dengar berarti bagus. Nah, ini buat yang anak Brawijaya ya, patuhi protokol ya, memakai masker. Kemudian meskipun Sony XZ3 ini nggak ada mode malamnya, cuman kalau misalkan low light dia AI-nya akan langsung menangkap mode malam dan menurut saya hasilnya cukup oke sih ya, walaupun low light tapi detailnya masih kerasa banget. Dan ini saya coba untuk motret daun dengan suasana berangin tadi, jadi daunnya ini bergerak-gerak sebenarnya dan seperti yang kalian lihat daunnya ini masih bisa fokus karena dia memang udah ada object tracking. Kemudian untuk hasil-hasil gambar lainnya seperti yang kalian lihat di sini, entah kenapa kalau saya sih suka banget ya dengan hasil kameranya Sony. High dynamics-nya bagus, kemudian gambarnya masih terlihat natural. Cuman menurut saya kalau kamera selfie-nya nggak terlalu terlihat natural sih ya. Jadi masih ada kayak semacam AI enhancement. Jadi muka saya itu masih kayak terlihat terlalu bagus gitu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari segmen HP Apa Ayo. Selamat buat yang menang dan kesimpulannya
Menurut saya dengan harga 3,8 untuk sekedar first impression dan juga hands on sih menurut saya oke banget ya Snapdragon 845 Sony, dan dia juga nggak gampang overheat seperti di XZ2 ataupun di seri XZ Premium. Itu cepet banget kalau misalkan saya record 4K 1 menit aja udah ada notif kalau misalkan dia overheat, jadi harus didiamkan dulu biar kameranya bisa berfungsi. Tapi di seri XZ3 ini 5 menit itu belum overheat, dan saya belum bisa menemukan overheat karena waktu yang terbatas untuk nge-record tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan apakah menurut kalian dengan harga 3,8 juta ini Sony Xperia XZ3 ini worth it? Kalian bisa tulis di kolom komentar, karena saya belum bisa ngasih pendapat karena belum saya review secara mendetail. Karena saya penasaran, biasanya Sony itu baterainya awet walaupun baterainya cuma 3000 mAh. Tapi nanti aja di reviewnya ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.